Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami akan membahas materi mengenai inovasi peningkatan profesionalisme guru. Kami dari kelompok 8 PGSD 4D, yaitu Eva Yuningsih dengan NIM 1908051, nomor absen 18, dan Nurul Hasanah NIM 1908534, nomor absen 32. Yuk kita simak pemateriannya. Materi yang pertama yaitu kegiatan PLC, Professional Learning Community. Menurut Johar Permana dan Asep Suryana 2016, mengemukakan bahwa Professional Learning Community ini merupakan proses akuisisi pengetahuan yang dilaksanakan melalui proses inquiry secara kolaboratif dalam memecahkan masalah yang bersumber dari pekerjaan guru dan kebutuhan belajar guru yang bersumber pada proses kepentingan belajar mengajar dan pengalaman belajar guru yang dilaksanakan secara kolaboratif. PLC ini memiliki tujuan. Yang pertama yaitu memastikan seluruh guru memperbaiki strategi dan gaya pembelajaran guru secara berkesinambungan. Yang kedua yaitu PLC ini akan menumbuhkan kepercayaan diri guru dan keyakinan guru akan kemampuannya untuk sukses dalam melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu membantu siswa dalam mencapai level kompetensi yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu PLC ini mendorong dan membangun kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Selanjutnya yaitu guru menciptakan pengalaman belajar yang konsisten bagi para siswa. Dan yang selanjutnya, pengembangan kemampuan guru dalam pembelajaran dan penilaian berbasis pengalaman. Berikut ini ada beberapa kegiatan dalam Professional Learning Community. Yang pertama yaitu KKG atau MGMP sekolah. Dalam kegiatan PLC ini dilakukan melalui wadah MGMP sekolah dan KKG sekolah. Para guru dapat memanfaatkan wadah MGMP ini untuk jenjang sekolah SMP, SMA, dan SMK. Dan KKG sendiri untuk jenjang sekolah SD. Di dalam forum tersebut, para guru dapat berdiskusi mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam proses pembelajaran dan penilaian. Dalam kegiatan ini tentunya harus ada semangat kolaborasi. Semangat kolaborasi ini yakni semangat kolaborasi dan guru melakukan aktivitas refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Kegiatan yang kedua yaitu SPMI atau TPMS. Sekolah memiliki kewajiban untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal atau disingkat SPMI. SPMI mewajibkan sekolah untuk melakukan upaya-upaya yang dapat memastikan terlaksananya layanan pendidikan yang bermutu di sekolah. Kepala sekolah harus membentuk tim penjamin mutu sekolah atau TPMS. TPMS ini membantu upaya sekolah untuk mencapai dan melampaui standar nasional pendidikan atau SNP. Di sisi lain, kepala sekolah memiliki tugas melakukan supervisi akademik. Dalam upaya membangun PLC di sekolah, maka kepala sekolah harus menyusun program supervisi akademik, melaksanakan supervisi akademik, melakukan refleksi hasil supervisi, dan menindaklanjuti hasil supervisi tersebut. Hasil supervisi kepala sekolah tersebut disampaikan kepada para guru untuk ditindaklanjuti. Hasil supervisi kepala sekolah ini dicocokkan dengan hasil refleksi para guru pada poin 1, yakni PLC guru atau MGMP sekolah atau KKG. Hasil supervisi kepala sekolah dan hasil refleksi guru ini ditindaklanjuti berupa perbaikan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan oleh TPMS atau tim penjamin mutu pendidikan sekolah. Kepala sekolah juga memiliki kewajiban melakukan supervisi kepada TPMS untuk memastikan tim bekerja dengan baik dan mengarah pada tujuan untuk memenuhi dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Supervisi kepala sekolah tentu saja berkaitan dengan siklus SPMI.
Kepala sekolah harus melakukan supervisi pada kegiatan pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, dan monitoring evaluasi kegiatan pemenuhan mutu. Hasil supervisi ini yang akan dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki SPMI di sekolah. Kegiatan yang ketiga yaitu Listen Study. Menurut Dindin Abdullah Muiz Lidinillah, Listen Study merupakan suatu model pembinaan profesi pendidikan melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip kolegialitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. Dalam Listen Study ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan yang pertama dilakukan yaitu pembentukan kelompok. Anggotanya terdiri dari guru dan kepala sekolah. Pembentukan kelompok ini dimaksudkan untuk mendukung implementasi ide guru tersebut, menyempurnakannya selain dimaksudkan untuk menyebarluaskan. Selanjutnya, perlu disiapkan perangkat pembelajaran yang akan dilakukan. Perangkat pembelajaran ini yang dimaksud yaitu silabus, rencana pembelajaran, lembar kegiatan siswa, buku siswa, dan buku guru. Selain itu, perlu juga disiapkan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini diantaranya yaitu lembar observasi kegiatan pembelajaran, angket tanggapan siswa, dan tes hasil belajar jika dianggap perlu. Perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian tersebut disusun bersama-sama oleh anggota kelompok. Setelah semua perangkat pembelajaran, instrumen penelitian, dan perangkat pendukung lainnya disiapkan, maka selanjutnya memilih salah satu guru yang akan dijadikan guru model yang akan mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun. Selain itu, perlu juga dipilih kelas yang akan dijadikan tempat pengimplementasian. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Berdasarkan rencana pembelajaran yang telah disusun tersebut, guru model melaksanakan pembelajaran di kelas yang telah ditentukan. Sementara anggota lain bertindak sebagai observer yang mengamati proses pembelajaran dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan bersamaan dengan dilaksanakannya proses pembelajaran. Dilakukan pengambilan data yang diperlukan untuk kepentingan refleksi. Menurut Jamilah 2006, fokus perhatian ketika melakukan observasi diantaranya yaitu ketepatan prediksi waktu, pengelolaan kelas, keterlaksanaan silabus, aktivitas siswa, dan ketercapaian tujuan untuk setiap tahap kegiatan pembelajaran. Tahapan ketiga yaitu tahap refleksi. Setelah selesai pembelajaran, maka akan dilakukan kegiatan refleksi. Refleksi ini diikuti oleh semua anggota kelompok yang mengkaji hasil pengamatan setiap guru dan hasil rekaman proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran dilaksanakan, maka guru yang melakukan tugas observasi atau pengamatan diharuskan untuk mendengarkan, mengamati, dan mencatat setiap respon siswa dengan rinci dan teliti. Data dan catatan ini kemudian dijadikan bahan untuk diskusi melakukan refleksi. Hal ini ditujukan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pada saat melakukan proses pembelajaran. Permasalahan implementasi PLC atau Professionalism Learning Communicative yang dibagi menjadi 2. Yang pertama teknik mengajar dan kedua aktivi. Teknik mengajar ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu guru tidak memperbagaikan teknik mengajar. Teknik mengajar adalah daya upaya, usaha-usaha, cara yang digunakan guna untuk melaksanakan pengajaran atau mengajar di kelas. Namun, sebagian guru tidak memperbagaikan teknik mengajar, sehingga guru susah untuk mengajar di kelas tanpa adanya perencanaan. Teknik untuk mengajar pun sulit tercapai.
Yang kedua, pencapaian isi pembelajaran kurang berkesan dan efisien. Selain teknik mengajar, permasalahan guru di kelas pun yaitu mengenai cara penyampaian isi pembelajaran yang kurang berkesan dan tidak efisien, sehingga berakibat pada anak sulit menangkap dan memahami pembelajaran yang di kelas yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, mayoritas pelajar sukar memahami topik yang dipelajari. Mayoritas pelajar sukar memahami topik yang dipelajari. Hal ini bisa disebabkan penjelasan guru kurang dimengerti sehingga pelajar kurang memahami pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang kedua, aktipi. Aktipi ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, aktipi kurang menarik dan tidak kreatif. Aktivi yang kurang menarik dan tidak kreatif ini akan menyebabkan keberhasilan kegiatan pembelajaran menjadi kurang maksimal karena kegiatan pembelajaran akan tercapai dengan baik apabila guru kreatif dan menarik dalam menjelaskan pembelajaran. Yang kedua, pelajar hilang minat dalam pembelajaran. Pelajar hilang minat dalam pembelajaran dikarenakan oleh beberapa faktor. Di antaranya, minat belajar sudah tidak ada atau kurang, guru tidak merangsang dan membangkitkan minat belajar, ataupun keluarga yang kurang memberikan motivasi sehingga minat belajar hilang. Dan yang terakhir, keputusan penilaian merosot. Keputusan penilaian merosot, hal ini akan membuat siswa kehilangan semangat untuk belajar. Hal yang dilakukan guru untuk menurunkan nilai itu kurang tepat. Seharusnya guru tidak merosotkan nilai, tetapi sebaiknya menyamakan dengan nilai sebelumnya agar siswa tidak kehilangan semangatnya. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.